Kehidupan setelah pandemi ini seakan-akan setiap hari serasa sulit. Atau mungkin memang sebelum pandemi hidup kalian sudah selalu terasa sulit dan tidak pernah merasakan kedamaian. Sebenarnya hidup damai itu mudah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Masih bersama saya Boy, dan di video kali ini kita akan belajar bersama hidup damai, tentram, tanpa was-was, tanpa selalu dalam tekanan, dan selalu merasa tenang. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, terlebih dahulu bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan notifikasinya, serta share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Ketika saya berpendapat atau mengungkapkan kepada kalian bahwa saya suatu hari telah melempar kepala seseorang menggunakan batu, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Mungkin kalian akan berpikir, wah kok jahat sih, ngawur banget sih, dasar parah kamu, atau umpatan-umpatan lainnya yang menghina saya. Padahal kalian tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setidaknya saya pernah menanyakan hal serupa ke beberapa teman saya dan jawabannya tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Saya pun cuma senyum-senyum aja, karena saya sudah memprediksi jawaban mereka. Bukan karena saya jago membaca pikiran seseorang, tetapi karena memang pola pikir mayoritas orang sekarang itu ya seperti itu. Ketika saya berkata bahwa saya pernah melempar kepala seorang dengan batu, banyak orang yang lupa meneliti dan lupa mempertanyakan beberapa hal. Misalnya, seberapa besar batunya? Kecil, kecil banget, atau besar, besar banget? Seberapa jauh jaraknya? 1 meter, 5 meter, atau bahkan 100 meter? Beneran kena kepala, atau sebenarnya batunya jatuh sebelum sampai ke orang yang saya lempar tersebut? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, kalau ternyata batu yang saya lempar ukurannya kecil banget, lalu jarak antara saya dan orang tersebut adalah 100 meter, apakah saya bisa disebut menyakiti orang tersebut? Jelas enggak dong. Kalau seandainya batunya besar, saya pun nggak berkata kalau kena kepalanya kan. Bahkan saya tidak mengatakan kalau batu tersebut mengenai orangnya. Nah, ini hanya satu contoh betapa pikiran seseorang itu mudah sekali mengalami distorsi informasi yang hanya karena ia terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang diterima. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain yang terjadi akibat adanya distorsi itu. Benar dan salah menjadi bias. Efeknya banyak orang ribut gara-gara itu. Dan memang konon kabarnya dalam periode yang disebut-sebut sebagai akhir zaman ini, salah satu tandanya adalah orang-orang tidak akan mudah membedakan antara mana yang salah dan mana yang benar. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis bahwa bersama dengan sosok Dajjal ada surga dan neraka, tetapi nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dan ini ternyata hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, yang menurut saya adalah orang-orang yang hatinya jernih dan mampu melihat segala kejadian dengan format belum tentu dan nanti dulu. Jadi ingat ya formatnya, belum tentu dan nanti dulu. Nah, format inilah yang akan kita gunakan agar kita bisa hidup damai. Ya, di akhir zaman ini memang salah satu kemampuan yang perlu kita asah adalah kemampuan melihat segala kejadian dengan format belum tentu dan nanti dulu. Gimana tuh caranya?
Setidaknya, waktu membaca berita tertentu, katakanlah, belum tentu seperti itu. Sebelum kita melakukan penilaian sambil menanti sampai ada berita penyeimbang dari kubu yang berbeda. Bukankah banyak yang akhirnya tidak terbukti? Mungkin kalian masih ingat kasus gadis SMP berinisial A yang mengaku dianiaya dan dilecehkan oleh beberapa orang gadis SMA. Waktu itu, se-Indonesia serentak merespon dengan mengutuk terduga pelaku dan bersimpati kepada korban, bahkan sampai melakukan penggalangan dana. Tapi, beberapa waktu kemudian muncul kesaksian dari terduga pelaku. Kabarnya si korban justru yang memicu lebih dulu dan kasus pelecehan tidak ada terbukti oleh hasil visum. Dalam kata lain, si A ini berbohong. Mungkin setelah itu muncul lagi berita yang mengcounter bahwa si A ini tidak berbohong, cuma saya nggak tahu karena nggak mengikuti kabarnya. Nah, kalau kita nggak pakai format belum tentu dan nanti dulu, ya akibatnya merasa tertipu dan dibodohi. Padahal sudah terlanjur mengeluarkan energi untuk menghujat, yang kemungkinan besar dicatat oleh alam semesta sebagai tabungan energi negatif. Ini kan namanya pihak yang merasa benar atau surga, dan yang dituduh salah atau neraka. Akhirnya kebolak-balik nggak karuan loh. Kalau sudah begitu, gimana solusinya? Ya tadi itu, pakai format belum tentu dan nanti dulu sebelum berkesimpulan dan melakukan sesuatu. Setidaknya, saya jadi paham kenapa Nabi Muhammad menganjurkan sekali umatnya membaca surah Al-Kahfi beserta maknanya di momen-momen akhir zaman ini, minimal pada malam dan hari Jumat. Karena setelah saya mempelajari, isinya ternyata ya seputar cara berpikir belum tentu dan nanti dulu ini. Contoh pertama yaitu kisah tentang Nabi Muhammad yang pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjanjikan bahwa besok beliau akan menceritakan soal pemuda Al-Kahfi pada sahabatnya tanpa berkata insya Allah. Ternyata wahyu tidak turun sampai 15 hari. Contoh kedua, kisah tentang pemilik kebun yang sangat yakin sekali kebunnya akan panen berlimpah. Esoknya ternyata kebunnya hangus tak bersisa karena sambaran petir. Contoh ketiga, kisah saat Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Nabi Musa menganggap apa yang dilakukan Nabi Khidir adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Tapi ternyata itu perbuatan yang justru sangat benar setelah dijelaskan penjelasannya. Lengkapnya bisa kalian cek sendiri dan renungkan, atau tanyakan ke para guru yang mumpuni. Saya hanya berkapasitas memberi clue-nya aja, bukan menjelaskan karena keterbatasan ilmu. Semuanya itu, kalau saya amati, adalah pelajaran untuk manusia agar berakrab-akrab dengan format berpikir belum tentu dan nanti dulu. Karena memang dunia ini kadang-kadang tidak berlaku sesuai dengan kesimpulan yang ada di pikiran kita. Misalnya, ketika duit di rekening menipis, belum tentu loh besok masih tipis. Tunggu dulu, sebab sering kejadian besoknya terisi lagi entah dari mana sumbernya. Ketika Anda mengalami kemalangan, belum tentu besok masih malang. Tunggu dulu, karena bisa jadi besok sudah ke Semarang, Jogja, Jakarta. Maksudnya, besok bisa jadi sangat beruntung dan bersyukur, entah apa kejadiannya. Kalau sudah paham bahwa polanya begini, selalu ada keseimbangan antara hitam dan putih, senang dan sedih, sial dan beruntung. Maka kita akan lebih bisa berdamai dengan kekhawatiran yang sering melanda, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ingat formatnya, belum tentu dan nanti dulu. Jangan keburu-buru mengambil penilaian terhadap suatu kasus. Hidup itu bukan mencari atau mengusahakan pencapaian tertentu, tetapi ikhtiarnya untuk menyumbang karma baik
kepada keluarga dan sesama, dan alam semesta secara menyeluruh. Menerima dan memberi, menerima takdir ketetapan, dan memberi cinta kasih tanpa tendensi kepada manusia dan alam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bisadri khairihi wa sarrihi." Yang artinya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yang artinya, "Aku Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Aku. Siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku, tidak bersabar atas ujianku, dan ridho terhadap kepastian qadaku, maka carilah Tuhan selain Aku." Oke, sahabat Al-Qasam channel dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.